Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar Islam. Di hari raya ini, umat Islam yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk melakukan kurban hewan. Kisah atau sejarah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya Nabi Ismail. Kemudian disiarkan oleh Nabi terakhir Muhammad SAW yang mengajurkan umat Islam untuk menyembelih kurban di hari raya haji atau Idul Adha. Beginilah sejarah kurban dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Dialah Ismail yang dilahirkan oleh Hajar. Menurut para ahli sejarah, Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Wallahu a'lam. Nabi Ibrahim kemudian membawa Siti Hajar dan Ismail yang waktu masih bayi dan menyusu pada ibunya ke Mekah. Pada saat itu di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana beserta geribah yang di dalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu Nabi Ibrahim berangkat dan diikuti oleh Siti Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula makanan apapun?" Pertanyaan itu diucapkan berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Hingga akhirnya Siti Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. "Kalau begitu kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu Siti Hajar pun kembali dan Nabi Ibrahim pun berangkat sehingga ketika telah jauh sampai di Samiyah, beliau pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dan Siti Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia. Sehingga ketika air yang ada di dalam bejana sudah habis, maka ia dan putranya pun merasa haus. Lalu Siti Hajar melihat putranya merengek-rengek, kemudian ia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut. Maka ia mendapatkan Sofa, merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah sembari melihat-lihat adakah orang di sana, tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu ia turun kembali dari Sofa dengan susah payah sehingga sampai di lembah. Lalu ia mendatangi bukit Marwah lalu berdiri di sana seraya melihat-lihat adakah orang di sana. Namun ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia lakukan itu berlari-lari antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah mendekati Marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata, "Diam!" Maksudnya untuk dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha mendengar lagi hingga ia pun mendengarnya. "Engkau telah memperdengarkan. Adakah engkau dapat menolong?" Tiba-tiba ia mendapati malaikat di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya sehingga muncullah air. Selanjutnya ibunda Ismail membendung air dengan tangannya dan menciduknya, dan air bertambah deras. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail. Jika saja ia membiarkan Zam-Zam," atau beliau berkata,
Seandainya dia tidak menciduk airnya, niscaya Jam-Jam menjadi mata air yang sangat mengalir. Kemudian ibunda Ismail minum dari air itu dan menyusui anaknya. Ismail tumbuh menjadi besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum, hingga pada suatu hari ayahnya Nabi Ibrahim datang menjumpainya. Allah mengisahkannya di dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat As-Saffat. Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Bisakah sahabat bayangkan, setelah menunggu bertahun-tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak di usia tuanya, lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat asing yang jauh darinya dan tidak berpenghuni. Meskipun sangat besar kecintaan beliau kepada keluarganya, namun beliau seorang yang teguh dan taat terhadap perintah Allah. Tidak sedikit pun beliau bergeming, bahkan bersegera ketika Allah memerintahkannya. Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Allah memujinya di dalam Al-Quran. "Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Quran Surat Maryam 54. Allah melanjutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran Surat As-Saffat 103. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya di atas pelipisnya pada bagian wajahnya dan bersiap melakukan penyembelihan, dan Ismail pun siap menaati perintah ayahnya. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat 107. Sahabat beriman, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikan dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang besar berwarna putih, bermata bagus, bertanduk serta diikat dengan rumput samurah. Wallahu alam. Sahabat beriman, demikianlah sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.